Di desa ini nggak ada orang semacam kayak kamu yang cuman kerjaannya minta-minta. Ampun Bagas, ini uang apa sih, uang receh kayak gini? Buang aja, nggak pantas uang kayak gini kamu pegang tuh. Oh ya topinya, lebih baik kamu pakai topi ini aja, lebih cocok. Nggak kayak kamu yang malas-malesan. Saya paling benci orang malas kayak kamu. Hah? Orang yang nggak mau berkembang kayak kamu. Saya bakalan pastikan kalau kamu itu nggak bakalan diterima di kantor ini. Oke, saya nggak Dan masuk orang Pak. seperti dia ini mending pergi dari kantor aku. Nah ini uangnya, wow. Uang Nah, receh. sebentar lagi aku harus jemput pacar aku. Karena pacar aku sebentar lagi bakalan ngelamar kerja di tempat kantor aku. Aku yakin deh kalau pacar aku itu bakalan kerjanya bagus dan pastinya diterima di kantor aku. Lagian di kantor aku kan masih ada aku yang bisa nge-backup pacar aku. Lagi ya, kalau nanti misal kita sama-sama kerja, kita kan bisa gampang untuk mencari uang untuk pernikahan kita berdua. Apalagi karyawan di kantor aku kan sekarang udah ada banyak yang dipecat sama bos aku. Jadinya aku harus merekom pacar aku supaya ya kita bisa dekat terus. Ya udah deh, mending aku buka gerbang aja dulu ya. Aku mau ngeluarin mobil untuk jemput pacar aku, si Rosita. Dari tadi capek juga. Ini udah mendung ya. Kamu siapa? Saya tawang Pak. Hah? Saya lapar. Nih dari tadi baru dapat sedikit Pak. Kamu minta uang? Kamu pengemis? Iya Pak. Saya pengemis Pak. Kamu itu masih muda, ya. Otot kamu itu masih kuat dan badan kamu itu masih kekar, ya. Seharusnya kamu kerja yang lebih baik, yang lebih bagus daripada minta-minta seperti ini. Dan kamu harus tahu ya, di desa ini nggak ada orang semacam kayak kamu yang cuman kerjaannya minta-minta. Hah? Terus kamu ngapain? Duduk di depan pagar aku, hah? Saya minta uang Pak. Saya gak punya uang Pak. Kamu kalau mau ngemis, jangan di halaman rumahku. Kamu itu cuma ngotor-ngotorin halaman rumahku, ya? Bapak ini kan orang mampu. Jadi seharusnya gak boleh begitu sama orang lain Pak. Saya cuman ngasih nasihat aja Pak. Kalaupun gak mau ngebantu, saya kan juga manusia Pak. Saya punya perasaan. Nasib kita ke depan itu gak ada yang tahu Pak. Gimana? Saya itu memang orang mampu, ya. Tapi saya sedikit pun gak punya respect untuk ngasih uang terhadap orang kayak kamu, ya. Udahlah, mending kamu cari kerjaan yang lebih mapan daripada mengemis seperti ini. Hah? Kalau Bapak ada kerjaan, saya jadi pembantu di rumah yang besar ini gak apa-apa Pak. Pembantu aja itu nggak bakalan bisa kerja di rumah aku, apalagi orang kayak kamu, ya. Kamu itu bakalan malas-malasan, ya. Saya gak bakal janji Pak. Saya gak bakalan malas-malesan Pak. Bapak kan kayaknya orang kantoran, jadi harusnya sikapnya lebih bijaksana Pak. Saya baru pertama kali nemu orang kantoran yang jahat kayak Bapak. Maksudnya Kalau ngomong itu dijaga ya. Kamu itu ngomong di halaman aku sendiri, ya. Dan kamu barusan bilang kalau saya ini adalah orang jahat, ya. Saya itu cuma ngasih motivasi sama kamu supaya kamu itu bisa berkembang. Bukan jadi pengemis seperti ini. Pak, saya juga gak mau jadi pengemis sebenarnya. Tapi saya sering sakit-sakitan Pak. Itu cuma alasan kamu doang. Kamu itu bisa kan jadi kuli panggul di pasar, hah? Saya gak bisa kerja keras Pak. Kalau gitu cerdas dikit kenapa sih, hah? Kalau memang Bapak mau mempekerjakan saya bakalan berterima kasih banget sama Bapak. Suatu saat nanti saya pasti bakalan balas sama perbaikan. Saya itu perbuatan nggak baik. butuh
terima kasih dari orang kayak kamu, ya. Saya janji kok Pak, saya bakal balas semua perbuatan baik Bapak kalau Bapak mau bantu saya. Tapi kalau Bapak jahat sama saya janji juga saya bakalan balas perbuatan Bapak. Kamu tuh banget sih, hah? Aku bilang enggak. Aku bilang kamu pergi, sana pergi. Kamu lihat dong, malu. Kamu itu diliatin sama tetangga aku. Hah? Lihat tuh, bapak-bapak, dia itu masih ngarit, ya, cari rumput buat makan sapi. Lalu sapinya kalau sudah besar, dia itu dijual. Nggak kayak kamu yang malas-malesan. Saya paling benci orang malas kayak kamu. Hah? Orang yang nggak mau berkembang kayak kamu. Saya di sini bukan dibantu, malah dihina. Padahal kita ini kan sama manusia harus saling ngebantu Pak. Kita cuma beda nasib aja, beda rezeki aja. Mungkin nasib Bapak lebih baik dari saya. Kita itu memang sama-sama orang manusia, tapi saya ini manusia yang mulia, ya. Kalau kamu, Manusia yang mulia gak ada Pak, yang mulia sekarang. aku mulia karena aku itu kaya, ya. Banyak orang datang setiap hari ke aku, pinjem uang, ya. Banyak banget. Iya udah Pak. Itu Kalau- adalah termasuk aku itu mencari pahala. Karena aku punya uang, aku meminjamkan uang aku kepada tetangga aku, itu termasuk pahala dong. Tapi kan berbunga Pak, itu Iya. sama aja dengan rentenir Pak. Ya udah Pak, sekarang nggak usah dilanjut buat marah-marah sama saya. Saya sadar Pak, saya orang nggak punya. Bagus deh. Saya udah terbiasa diperlakukan seperti ini. Tapi Bapak harus ingat, orang berbuat jahat pasti tidak bakalan dapat karma Pak. Karma apa yang bakalan aku dapat, ya? Orang kayak kamu itu memang pantasnya diusir dari desa ini, ya. Kamu Iya. itu cuman bikin resah, kamu itu cuman sampah masyarakat di sini. Ya nggak apa-apa, itu terserah Bapak aja. Tapi suatu saat nanti Bapak pasti bakalan ketemu sama saya lagi. Di tempat yang berbeda dan dalam kondisi yang berbeda Pak. Dan saya cuma mau ngingetin, berhenti buat ngutangin sama orang dengan bunga yang besar. Itu dosa. Sukses dulu baru kamu bisa bilang kayak gitu sama aku, ya. Aku ini orang kaya, kamu itu hanya orang rendahan. Kamu itu nggak pantas untuk ngomong seperti itu kepada saya. Udah, mending kamu sana pergi. Cuman bikin orang kesel aja. Kurang aja. Pagi-pagi kayak gini udah bikin mood aku nggak enak. Awas aja ntar kalau aku bertemu lagi sama orang itu, aku bakalan kasih dia pelajaran. Hah? Siapa sih? Pacar aku tersayang nih. Loh, kenapa dia malah berubah mau jadi mau kesini ya? Tapi ya udah deh, daripada aku masih ke rumah si Rosi. Udah, akses jalannya kan masih kecil. Mending aku tunggu di dalam aja kali ya. Iya. Masa kayak gitu ya? Si Bagas. Bentar. Lagi Ntar aku telepon lagi ya. Oke. Kamu tuh jalan pakai mata nggak sih? Udah tahu ini jalannya sepeda motor, masih aja jalan di tengah. Kamu harusnya lewat sebelah kiri, bukan kanan. Ya suka-suka aku lah. Kan aku naik sepeda motor. Kamu harusnya kalau udah ngeliat ada orang naik sepeda motor, kamu itu ke pinggiran, bukan main di tengah. Ya udah deh, aku minta maaf, aku nggak mau panjang lebar. Tunggu, mau kemana? Oh, Bagas, kamu sekarang jadi pengemis. Bajunya bolong-bolong lagi tuh sini. Uang apaan receh kayak gini, Bagas? Ya ampun, aku nggak nyangka ya bakal ketemu sama kamu yang udah berubah nasib jauh di bawah aku. Aku juga gak mau bernasib seperti ini. Tapi ya mau gimana, kamu bantuin aku nggak? Kamu Bantuin? udah rapi-rapi? Oh iya sih, aku mau melamar pekerjaan. Terus kalau misalkan kamu nanti udah dapat kerjaan, boleh nggak kalau misalkan kamu bantu aku buat isi kerjaan? Boleh nggak? Kamu mau minta bantuan sama aku? Iya, kamu kalau udah kerja. Aduh gini ya Bagas ya, kamu itu bisa menghidupi diri kamu sendiri, kamu masih sehat, ngapain kamu minta
bantuan sama aku? Ya, aku kan penyakitan sekarang. Oh, Nggak tahu. kenapa penyakitan? Kamu sakit apa? Kenapa nggak langsung aja sih? Kenapa masih hidup, Bagas? Kamu itu ya merepotkan semua orang kayaknya. Maksudnya? Ya nggak ada maksud apa-apa sih, kan Kamu lebih baik kamu itu udah nggak ada di sini daripada kamu itu masih hidup tapi luntang-lantung ke sana ke sini kan? Kamu nyuruh aku mati gitu maksudnya? Nggak nyuruh sih, tapi kalau lebih cepat lebih baik nggak masalah kan, Bagas? Ampun, kenapa aku hari ini apes banget sih? Sama, aku juga apes, apalagi aku ini sekarang mau interview terus ketemu sama kamu di pinggir jalan, untung aja ya motor aku nggak apa-apa. Motor tuh ada tempat buat beli, ada pabriknya. Kalau aku yang meninggal nggak ada. Tapi kamu lebih pantas nggak ada sih, Bagas, daripada aku harus ketemu sama kamu setiap saat, itu kayaknya nggak enak banget. Dan satu lagi, Bagas, ini beneran uang kamu? Kamu dapat dari mana? Dikasih orang. Dikasih orang? Ya ampun, Bagas, ini uang apa sih? Uang receh kayak gini, buang aja, nggak pantas uang kayak gini kamu pegang tuh. Oh ya, topinya lebih baik kamu pakai topi ini aja, lebih cocok, bagus. Malah dipungut, Bagas. Aku nggak nyangka ya kamu serendah ini sekarang. Uang receh kayak gini kamu ambil, Bagas. Aduh. Kamu gak usah menghina aku begini. Ya, maksudnya aku menghina kamu itu biar kamu itu punya motivasi buat bangkit dari keterpurukan kayak gini, Bagas. Aku sekarang gak butuh motivasi, aku sekarang butuh bantuan. Kamu bukan ngasih motivasi, tapi kamu ngehina aku. Tapi mohon maaf, Bagas, aku nggak bisa bantu kamu. Kalau emang kamu udah gak bisa bantu aku, ya udah, gak apa-apa. Iya, ya nggak apa-apa sih, udah. Aku cuman bisa doain kamu. Semoga kamu gak pernah mengalami nasib seperti aku. Oh iya, terima kasih banyak ya. Dan doa kamu itu nggak bakalan terjadi, aman aja. Jadi kamu udah lebih baik kamu udah ke rumah-rumahnya orang itu minta-minta buat makan. Kasihan nih kamu, bajunya udah sobek-sobek kayak gini, gak pantas banget ya kamu sekarang, Bagas. Aduh ya Aku ampun. kira ketemu mantan mau dibantu, dikasih aneh, ternyata malah dihina. Ya gini loh, ibaratnya ya, kamu sama aku derajatnya udah lebih tinggi aku, jauh malah. Ya gimana kamu harusnya ya punya pemikiran, kamu harus punya kesadaran sendiri. Ketemu sama aku harusnya kamu lebih baik, malah kayak gini. Ya udah deh, aku udah malu banget. Udah puas kan kamu ngata-ngata? Iya, aku udah puas banget ketemu sama mantan aku yang sekarang udah miskin, udah gak punya apa-apa, gelandangan, pengemis. Ih, pergi aja sana. Ya udah, kamu aja yang pergi. Ya kamu aja, ngapain kamu nyuruh-nyuruh aku? Kamu mantan bukan dibantu malah dikata-katain. Ih, aku mimpi apa sih semalam ketemu sama Bagas? Gak nyangka ya dia sekarang penampilannya kayak itu. Aduh, malu deh kalau sampai pacar aku tahu aku punya mantan kayak dia. Terus sama banget. Ini udah tak. Dia nih. Aduh, maaf banget ya. Kamu kemana aja sih? Aku nungguin kamu udah hampir 1 jam. Tahu nggak? Sayang. Sabar. Aku mau cerita sesuatu sama kamu, boleh nggak? Ya udah, sok atuh cerita. Barusan aku di jalan, hampir aja jatuh, sayang. Kenapa hampir jatuh? Makanya kalau kamu naik motor itu harus fokus dong. Nanti kalau kamu jatuh, kamu luka, aku kan bisa repotan juga nantinya. Ya maaf, tadi kan teman aku lagi telepon itu, emang nggak fokus sih. Tapi perlu kamu tahu ya, aku ketemu sama siapa? Siapa? Sama mantan aku, Bagas. Terus si Bagas mantan kamu? Iya. Ih, kamu so nggak tahu banget sih. Bagas siapa sih? Aku nggak tahu. Aduh, pokoknya mantan aku namanya Bagas. Kamu tahu sayang, dia itu penampilannya sekarang udah jauh banget di bawah aku. Bajunya bolong-bolong. Ya kalau dibanding kamu masih lebih rapi kamu lah. Iya, jangan bandingin aku sama orang kayak gitu dong. Terus dia bawa itu apa ya? Tempat tuh sayang ada duitnya, duit receh. Pengemis. Iya. Aduh. Padahal dulu dia kerjanya bukan jadi pengemis loh sayang. Kenapa Aduh. hari ini malah jadi banyak pengemis? Aku tadi itu bertemu sama pengemis juga, dia tuh duduk di depan gerbang rumahku.
Bajunya kayak apa? Iya, bajunya cuma jumping sih. Baju biru nggak? Baju biru. Kayaknya itu Bagas deh. Terus tadi kamu diapain sayang? Kamu nggak diapa-apain kan? Ya, aku yang harusnya panik nih. Kamu nggak diapain kan sama dia karena dia mantan kamu? Ya Hah? enggak dong, aku kan udah ngusir dia itu. Aku udah nggak mau sama dia, Ya, apalagi kan dia di bawah kamu jauh lah. Aku usir dia. Ya lagian kamu ngapain sih punya mantan pengemis kayak gitu? Sayang, aku nggak tahu ya kalau sekarang Bagas itu sudah jadi pengemis. Dulu dia nggak jadi pengemis loh. Ya udah deh, mending kejadian yang barusan kita lupain aja ya. Oh, sekarang yang iya. harus dipikirkan itu karir kamu supaya bisa melesat nantinya. Iya. Aku mau kamu itu kerja di kantor aku. Ya udah, ayo kerja sekarang. Iya, bentar dulu dong. Aku itu harus ngasih tahu bagaimana caranya supaya kamu itu bisa mengambil hati seorang bos di kantor aku ya. Kamu itu harus manis-manis sama bos aku nantinya ya. Bentar sayang. Aku mau ke supermarket dulu ya. Udah deh, nggak usah. Ya beli makanan yang manis-manis. Katanya kamu tadi suruh manis-manis. Astaga, maksud aku itu ngomong kamu itu harus manis. Omongan kamu itu harus manis sama bos aku nantinya. Kamu itu harus bisa bikin bos aku itu percaya kalau kamu itu mampu untuk memajukan kantor tempat aku bekerja nantinya. Oh. Bukan kamu bawa makanan yang manis-manis. Kalau kamu membawa makanan manis-manis itu nggak usah deh. Bos aku lihat kamu bakalan manis nantinya kok. Ya aku kan emang kelihatan manis sayang. Ya udah sayang, mana bos kamu? Dulu deh. Jangan-jangan kamu barusan CLBK sama mantan pacar kamu itu. Ya kali aku mau gantikan seorang Mas Romi. Iya. Digantikan sama Bagas yang udah jadi pengemis jauh di bawah kamu kayak gitu. Iya, siapa tahu aja kamu hilap, kamu mau balikan sama mantan pacar kamu itu. Sayang, aku ini juga punya mata. Mataku ini nggak rabun-rabun banget ya. Aku masih bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya kali ya, aku mau sama dia lagi, mau balikan sama dia lagi. Sedangkan dia sudah lebih buruk daripada kamu. Ya udah deh, maaf deh. Gak usah marah-marah dong. Ya aku kesel aja kamu ya. Udah aku pagi-pagi tadi udah telat ketemu sama Bagas, sekarang ketemu sama kamu marah-marah, mikir aneh-aneh, aku nggak suka. Iya, aku takutnya kan kamu malah balikan sama dia. Aku itu cuman gak mau kehilangan kamu loh. Ya udah deh, mending kita berangkat ke kantor aku sebentar lagi. Habis itu kita makan deh. Kamu masih belum makan? Iya, tapi sayang, bener kan aku bisa langsung kerja? Tenang aja, di sana itu ada aku. Kamu tahu kan jabatan aku di sana sebagai apa? Sebagai apa? HRD lah. Aku itu yang bisa menerima orang masuk ke dalam kantor itu, termasuk kamu nantinya. Ya udah sayang, nanti kalau aku udah masuk ya, sedangkan kamu sekarang jadi HRD. Nanti saudara-saudara aku mau aku masukin di kantor itu nggak apa-apa kan? Tenang aja, sekarang itu di kantor aku itu butuh 3 karyawan. Yang pertama dia bakalan menjadi staf karyawan biasa, dua karyawan. Satu lagi dia itu bakalan menjadi asisten bos aku nantinya. Oke, ya udah kalau kayak gitu aku pengen cepet-cepet kerja sayang sama kamu. Ayo berangkat sekarang. Iya, bentar dulu dong. Kan aku masih belum ngangetin mobil aku. Mau naik mobil atau naik motor aja? Naik motor aja kenapa? Gak ada, nggak apa-apa deh. Iya kan jarang-jarang kita naik motor. Iya itu makanya. Belum lah orang kaya nih baru naik motor. Ini gimana nih? Aduh sayang, ini ya dipencet sayang. Oh gitu doang. Oh, aku kira apanya yang dipencet. Nah kamu ini. Udah naik. Udah. Udah. Jangan dong. Nah gitu nanti jatuh. Mudah-mudahan Sekarang Masih masih belum belum telat. nemuin orang yang baik. tadi juga naik ojek. Sinta, Mas Bagas? kamu ngapain? Tunggu dulu. Kamu ngapain di pinggir jalan? Pegang wadah yang isinya uang receh. Ini aku jelasin. Duduk. Kamu jangan rame-rame, aku malu. Iya tapi Duduk. Mas, kita udah lama banget nggak ketemu. Kamu kenapa jadi kayak gini sekarang? Aku udah gak punya apa-apa sekarang. Aku gak bisa kerja keras. Aku cuma bisa ngemis.
Kalau malu gak apa-apa, jalan aja. Sejak kapan? Aku tanya kamu sejak kapan kayak gini, Mas? Udah lama sih. Udah 1 tahun lebih. Ya ampun, Mas. Kamu kenapa nggak ngubungin aku? Kamu kenapa nggak cari tahu aku sih? Selama ini aku yang cari tahu kamu. Kamu nggak pernah ada kabar. Kamu inget nggak? Semenjak kita putus, aku nggak tahu kamu kemana. Dan aku nggak tahu kalau keadaan kamu sekarang kayak gini, Mas. Aku minta maaf ya, aku nggak tahu kalau kamu butuh bantuan, Mas. Aku malu ketemu dalam kondisi seperti ini sama kamu. Udah gak seharusnya aku ketemu nih. Kamu ketemu sama kamu. Aku harus jadi orang yang banyak uang. Tapi malah jadi pengemis gembel. Aku ada sedikit rezeki buat kamu. Kamu terima ya. Maaf nggak banyak karena mungkin aku juga pengen ngelamar kerja. Kamu ngelamar kerja? Gak apa-apa, kamu pegang aja. Kamu kan masih buat ngelamar kerja. Gak apa-apa, itu buat kamu aja. Mas, kamu lebih butuh uang ini. Aku yakin kamu pasti belum makan kan? Udah, kamu simpan uang ini. Aku bentar lagi mau interview kerja. Daripada di sini, nanti kamu ikut aku aja gimana? Kamu tunggu di sana, nanti setelah aku interview kerja, kalau emang aku diterima, nanti mungkin aku bantu usulkan buat kamu bisa cari kerja di sana juga. Mana ada gembel bisa kerja di kantoran. Iya, Kamu ada-ada aja. ya mungkin ada kalau cuman sebatas jadi sopir kah atau cleaning service di sana nggak apa-apa kan? Kamu mau kan? Yang penting kamu nggak kayak gini, Mas. Aku nggak tega ngeliat kamu kayak gini. Tapi aku takut kalau misalkan aku ikut kamu malah tolak kerja gara-gara bawa gembel. Wah, nggak enak sama kamu. Mas, rezeki itu udah ada yang ngatur. Kalau memang dengan adanya aku ngebawa kamu, terus aku nggak keterima kerja, ya udah berarti itu bukan rezeki aku. Sekarang dengan adanya aku bawa kamu, ini cuacanya lagi kayak gini loh. Kamu pasti, ya ampun lihat deh, baju kamu ini nggak pantas buat kamu pakai. Gimana ya? Aku yang mau nolak juga kayak enak sama kamu. Mau terima, resikonya juga terlalu besar. Emang kamu nggak marah nanti sama aku kalau misalkan kamu ngajak aku terus ditolak kerja cuman gara-gara aku? Kamu mau interview di mana sih? Kantor depan? Ya, kalau emang rezeki sih, mudah-mudahan aku bisa keterima. Tapi kalau belum rezeki ya, berarti rezekiku di tempat lain. Ya iya sih, tapi ya mau gimana lagi? Kenapa? Aku bangga aja sama kamu. Aku bangga banget sama kamu. Ternyata gak mustahil nemuin orang yang tulus kayak di film sinetron. Emang kamu pikir ini film-film? Ya enggak iyalah. dong. Tapi kamu tahu nggak? Aku happy banget tiba-tiba ketemu kamu di sini. Ya meskipun keadaannya aku harus melihat kamu, ya duduk di pinggir jalan. Tapi aku senang banget ketemu kamu. Aku cuma bisa berdoa. Semoga kebaikan yang udah kamu lakukan sama aku dan kerendahan hati yang udah kamu lakukan sama orang lain, aku bisa ngebalas semuanya itu. Kamu nggak perlu mikirin ngebales orang yang udah baik sama kamu. Lagi pula juga sekarang harusnya kamu fokus dengan diri kamu sendiri. Kamu harus upgrade diri kamu agar bisa menjadi orang yang lebih baik, bisa menjadi orang yang terpandang, nggak diremehkan sama orang lain. Oke? Ya, kalau aku udah jadi orang sukses nanti aku bakalan ngajakin kamu nikah. Ngajakin aku nikah? Iya beneran. Ya udah, kalau gitu sebelum ngajakin aku nikah, kamu lihat aku interview kerja dulu. Oke? Nih, Nanti aku beliin kamu baju ya. Kayaknya ini udah nggak layak buat kamu. udah kamu serius ngajakin aku. Serius? Yuk. Ya, ayo. Sayang. Hujannya deras banget ya. Iya. Tuh basah deh aku jadinya. Kamu tuh nggak bawa mobil. Iya kan, maksud aku biar cepet, yang tahu sendiri kan. Jam-jam sekarang ini jamnya jam macet. Jadinya dia aku inisiatif untuk bawa motor. Kalau bawa mobil nanti malah lambat kan. Lagian kamu datang ke sini mau interview. Kenapa? Kamu terkesima lihat kantor aku. Iya saya. Ini ke belakang masih luas.
Ini masih pos satpam aja. Tuh lihat tuh. Di Oh, depan kamu ada lapangan tenis. Nanti kalau kamu gabut, kalau nggak ada pekerjaan di ruangan kamu bisa main-main sama karyawan di sini. enak ya sayang. Wah, aku udah nggak sabar sayang pengen kerja sekantor sama kamu. Apa nggak lebih bahagia banget ya? Oh tenang aja sayang, semuanya itu bakalan terwujud. Kamu bakalan segera kerja di kantor ini. Tapi sayang beneran ya, nanti pas aku interview malah nggak diterima kan jadinya aku nggak bisa kerja bareng kamu. Tenang aja sayang, semuanya itu udah aku atur. Kamu itu mempunyai backup orang seperti aku, pacar kamu nih, orang yang terpandang di kantor ini. Nggak sia-sia ya aku ketemu sama kamu, udah ganteng, keren, cool, juga sekarang kamu kerjanya juga di kantor, jadinya ya aku nggak malu ya aku mau ketemu sama mantan-mantan aku di luaran sana. Apalagi kan sekarang pacar aku ini kaya, jadi kamu nanti bakal nikahin aku kan sayang? Pastinya dong, kalau aku ingat kejadian tadi pagi, aku itu bete banget, yang mau ke Aduh. kantor bete banget. Masalah pengemis. Iyalah, Ya sama Masa? sayang. dia nggak ngira-ngira duduk di depan rumah aku. Kalau duduk di depan rumah orang lain itu nggak masalah. Berarti dia nggak menghargai kamu, berarti dia tuh nggak tahu kalau kamu itu sebenarnya siapa sayang. Aku juga kesel sebenarnya tadi ketemu sama mantan aku yang sekarang udah, aduh, bajunya udah compang-camping, nggak punya derajat banget ya. Dia tuh orang yang nggak punya etika. Dia tuh orang yang cuman malas-malesan. Kerjanya ya cuman ngemis doang. Padahal badan dia tuh tekar banget. Dia tuh ototnya masih kuat lah untuk bekerja. Tapi Itu. orang seperti itu males. Aku tuh paling benci orang males seperti itu. Itu sayang, itu namanya orang yang nggak pengen capek. Kalau kita kan enggak, kita pengen memperbaiki ke depannya kan ekonomi kita biar enak. Kalau dia, ya tetap aja kayak gitu, nggak bakalan dia jadi sukses. Tapi ya udah deh, biarin aja. Nggak usah inget-inget sama itu. Nanti aku jadi bete lagi. Ya udah yuk, masuk ke dalam kantor. Kita nggak nunggu atasan kamu di sini dulu, sayang. Sekalian kita liatin hujan. Kamu nggak inget ya waktu masa-masa kita pacaran dulu? Maksudnya waktu kamu masih deket sama aku. Iya, inget sih, tapi sekarang itu keadaannya beda kan. Kamu sekarang itu mau interview, bukan mau main-main. Nah, yuk. Sayang, aku udah rapi nggak sih? Tenang aja. Kamu tunggu sini dulu ya. Aku mau masuk ke dalam. Aduh, Kenapa sih? Rosita, kamu kok dia mantan aku juga dulu. Kamu kok datang ke sini sih, Bagas? Kamu kepo ya sama hidup aku? Oh, jadi yang kamu maksud gembel ini? Iya. Pak, maaf, ini ada apa ya? Kamu itu siapa di sini? Hah? Em, Saya baru ngelihat kamu di sini. Kamu siapa di sini? Kenapa kamu membawa seorang gembel ke kantor aku di sini? Iya Pak, saya minta maaf. Saya datang ke sini karena saya mau melamar kerja. Ini bapak yang tadi ya? Asal kamu tahu ya, dia tadi itu ngemis di depan rumahku. Kamu ngapain Ros di sini? Dia tuh pacar aku. Saya kesini, saya. Gatel-gatel nanti aku sayang. Berarti yang kamu ceritain tadi, mantan kamu itu adalah dia? Iya, namanya Bagas. Bagas, panggilannya gas apa bak? Gas aja deh, gas LPG. Aku kan udah bilang tadi sama kamu, jangan pernah nampakin muka kamu lagi di depan aku, ya? Saya diajak. Iya Pak, maaf sebelumnya saya mengajak Mas Bagas ini untuk datang ke sini. Ya terus kedatangan kamu ke sini tuh mau ngapain? Hah? Tadi sudah saya sampaikan bahwa saya datang ke sini itu untuk melamar pekerjaan Pak. Kalau boleh tahu Bapak sama Ibu karyawan di kantor ini? Saya itu adalah HRD, ya? Dan saya yang berhak menerima karyawan mana yang mau masuk di kantor ini. Oh, berarti Kamu gak usah ikut campur ya. wah, mentang-mentang pacarnya mau langsung keterima katanya tadi. Iya Wah, dong, kerja. pastinya bakalan langsung diterima. Jadi buat mbaknya nggak usah capek-capek datang ke sini, bawa tuh si gembel itu keluar dari Ya. kantor di sini. Aku sogok. Kan terlalu murahan soalnya. HRD-nya terlalu murahan. Bisa disogok. Mulut kamu kalau ngomong dijaga. Kalau enggak, kamu bakalan aku panggilin security. Enggak Pak, Pergi dari kantor. jangan Pak, saya minta maaf. Saya yang bertanggung jawab atas Mas Bagas. Saya mengajak dia ke sini. Jadi saya minta maaf kalau memang kedatangan kami berdua sedikit mengganggu. Tapi mungkin saya punya kepentingan sama Bapak. Di sini saya melamar pekerjaan Pak. Tuh, dengerin. Pacar kamu nih ngomong lembut banget, lemah lembut.
Ya, Bukan nggak kayak pacar, dia itu mantan saya juga. Mantan saya cantik-cantik kan. Bilang aja kalau kamu itu suka sama dia, kamu kan nggak punya uang. Intinya kamu bakalan diambil uangnya sama dia, diporotin. Maaf Pak, kepentingan saya di sini untuk melamar pekerjaan. Ya udah nggak masalah kamu mau ngelamar kerja di sini, itu hak kamu. Tapi saya bakalan bilang sama kamu, kamu itu nggak bakalan diterima di kantor ini. Ya, karena saya itu sudah membawa pacar saya ke sini untuk menjadi Dong. karyawan di sini. Ini gak usah kerja di kantor ini aja. Tapi nggak bisa, aku butuh bekerja. Oh, ya udah nggak usah datang ke sini. Kalian berdua ini sama aja ya. Ya udah deh. Tapi ini nggak Kalau adil, begitu, Pak. kamu nanti bisa kerja di sini dan mereka berdua harus, terutama kamu nggak diterima, kamu harus dipecat. Kamu nih siapa sok-sokan mau mecat pacarku? Maksud dari teman saya Mas Bagas nggak kayak gitu. Paling tidak kalau kamu mau bawa teman ke sini itu ya nggak gila lah. Dia itu orang gila. Mana mungkin saya mau dipecat sama gembel kayak dia? Pikir secara logika. Dia ya? halu sayang. Sebenarnya keadaannya di luar lagi hujan, jadi saya ajak Mas Bagas untuk datang ke sini. Dan saya minta maaf kalau itu sangat mengganggu Pak. Tapi Bapak sebagai HRD kayaknya nggak pantas untuk ngomong kayak gitu sama orang lain Pak. Mbak, Masih saya ada. tegaskan pada Mbak ya, dia itu sudah biasa hujan kehujanan, panas kepanasan, karena dia hanya seorang pengemis yang kerjaannya cuma minta-minta doang, ya. Lama-lama, aku kalau kesel dari tadi aku udah diem, pura-pura takut sama kamu juga aku udah sabar, pura-pura diem. Lama-lama kelepar ke mukanya. Oh, berani. Di Berani. sini ada CCTV loh. Kita itu bakalan laporin kamu kalau kamu itu main fisik, ya. Tapi masalahnya dari awal Bapak juga ngata-ngatain dia. Dia emang Kita pantas ya, ngata-ngatain Mbak. dia itu sesuai dengan porsi dia sendiri. Dia kan memang seorang pengemis, ha? Pak, tapi di luar masalah dia, Bapak juga nggak adil Pak bersikap. Sedangkan saya dan pacar Bapak ini sama-sama untuk lamar kerja di sini. Tapi Bapak malah terima dia dan tiba-tiba bilang kalau saya nggak akan terima di kantor ini. Ya nggak bisa gitu dong Pak, saya aja belum interview. Lebih baik jadi pengemis daripada jadi koruptor. Kayak Koruptor? kamu. Koruptor. Ya, kamu kan gara-gara pacar kamu cuman disogok dengan ciuman. Mulut kamu kalau ngomong dijaga, ya, jangan sembarangan. Ini itu kantor, sesungguhnya kamu itu harus menjadi contoh yang baik buat pacar kamu nih, Gak usah ya. deket-deket, saya gembel tapi saya gak bau, kamu bau. Yang deket-deket, Aku itu deket kamu, aku itu mau ngasih pelajaran sama kamu. Kalau ngomong itu yang betul, ya. bau-bau korupsi. Bau-bau korupsi. Kamu tuh bau-bau sampah. Hah? Ya gak apa-apa, lebih Aku baik. korupsi itu, aku mendapatkan uang di sini. Kamu jalan di jalanan itu dapatnya cuma sampah. Dengar? Pak, bisa stop nggak bersikap kayak gitu? Bapak ini udah keterlaluan Pak. Kami bisa laporin Bapak loh. Saya bakalan pastikan kalau kamu itu nggak bakalan diterima di kantor ini. Oke, saya nggak Dan masalah, orang Pak. seperti dia ini, mending pergi dari kantor aku. Nah, ini Hah? uangnya wow. Nah, Buat buat apa apa juga? uang receh kayak gini tuh mau dibelikan apa sih sekarang? Emang sekarang masih laku uang kayak gitu? Sayang, ih, ada dua gembel di sini. Videoin yuk. Video aja sayang, Pak, ini Bapak apa-apaan sih? Pak? viralin aja. Ada gembel yang nggak tahu diri masuk ke dalam kantor aku nih. Nih, Pak, Bapak udah keterlaluan ya Pak bersikap kayak gini? aku viralin kalian. Nggak punya hati banget tau nggak sih? Emang kenapa? Aku itu orang kaya, bebas. Aku mau ngelakuin apa di kantor aku. Hah? Pak, percuma jabatan Bapak setinggi apapun di kantor ini. Kalau sikap Bapak rendahan kayak gini Pak. Aduh, nggak usah ngomong masalah rendahan, masalah jabatan. Kamu ini di sini cuma mau interview juga ya sama kayak aku, tapi ya kalau aku sih pasti nantinya kerja. Kalau kamu kan nggak bakalan. Kamu Mending seharusnya tuh. angkat kaki kalian di sini karena kotor. Jangan mentang-mentang kamu punya backingan ya. Iya Kalau dong. bisa seenaknya sama orang lain. Nah iya dong. Kenapa? Masalah buat kamu. Jangan mentang-mentang kamu itu ngomongnya itu pintar daripada nih gembel ya. Kamu bilang aku yang rendahan. Yang rendahan tuh sesungguhnya kamu ya. Kamu sudah mau temenan sama gembel seperti dia yang gak punya kerjaan. Kerjaannya cuma tidur doang, males-malesan, tahu-tahu bangun minta uang sama orang lain. Hah? Malu, harga dirinya di mana ya sayang? Ih, Mending kita sekarang pergi yuk. Lebih baik aku bagus, pergi sama kamu, aku bantuin kamu daripada aku harus kerja di bagus, kantor kayak gini. Apalagi HRD-nya macam kayak Bapak. bagus. Tuh, pergi aja. Silakan. Gak usah melamar kerja di sini ya. Ya. Saya itu tidak butuh karyawan yang nggak tahu hormat kepada atasannya nantinya. Udahlah, sekarang kita pergi aja. Entar lagi dia juga bakalan nyamperin kita. Pergi. Kan saya cuman mau ngusir karyawan itu sangat gampang buat aku. Aku bangga deh sama kamu. Aku nggak sia-sia pacaran sama kamu. Ternyata kamu bisa mengusir orang-orang yang nggak guna yang datang ke sini. Sayang, aku itu bakalan lakuin aja buat kamu supaya kamu itu bisa keterima di kantor ini. Makasih ya sayang.
tenang aja. Aku itu bakalan sogok semua karyawan yang ada di sini demi kamu. Ya udah yuk. Bos, udah dapat bos. Iya, ini dia. Oh ya, nanti deh aku ceritain. Panjang sebenarnya ceritanya. Bapak siapa ya? Dia punya kantor di sini. Bapak yang punya kantor di sini? Iya. Sekarang aku tanya deh, di sini ada yang namanya Rosita. Oh, ada bos. Terus siapa sih laki-laki tadi? Si Romi. Oh, Romi ya namanya. Romi. Jadi begini gitu. Tadi aku ketemu Sinta di jalan. Sinta nih nolongin aku. Ya sesuai dengan rencana aku itu. Dan aku minta tolong sama kamu sekarang panggil yang namanya Romi. Soalnya tadi dia itu ngajakin pacarnya katanya mau lamar kerja di sini. Tanpa tes, tanpa wawancara, dia bilang udah diterima. Beneran, Sedangkan Sinta ini kerja di sini datang nggak telat, terus nggak bikin salah, dan aku rasa Sinta ini layak buat kerja di sini. Soalnya Tapi malah diusir. semua peserta interview itu harus ada tes bos. Makanya dari itu. Ini maksudnya bos gimana ya? Esan, maaf Pak, saya kurang paham. Dia ini teman saya. Nanti deh aku ceritain. Sekarang biar cepat kamu panggil aja. Siapa? Si Romi. Ya. Siapa bos? Kamu tak lagi juga Bang. Kenal sama pemilik kantor ini. Keren Wah. banget kamu. Aku meskipun jadi pengemis kayak gini, banyak tahu sama aku. Kira-kira teman sekolah kamu kapan? SMP? SMA? Kalau aku bilang dia itu anak buah aku gimana? Kamu nih ada-ada aja tau gak sih? Kenapa Iya. gak percaya karena aku pegang uang receh begini, Ya, bukan kayak terus gitu. aku berpenampilan compang-camping kayak gini. Bukan kayak gitu masalahnya. Kalau memang beliau itu pemilik kantor ini, ya mungkin gak banyak orang yang beliau kenal, ya kan? Tapi kamu beda. Kamu dikenali sama orang ternama, pemilik perusahaan semewah ini. Dia kalau aku marah pasti ketakutan. Oh, ya? Walaupun dia punya kantor di sini. Emang kamu berpengaruh besar ya buat kantor ini? Emang kamu pernah dengar seorang pengemis berpengaruh besar di kantor ternama? Enggak kan? Ya enggak sih, cuma aneh aja. Aku sampai sekarang masih Ya, bingung. Kamu bisa aneh lah. kenal sama orang ternama? Aneh, tapi itu kenyataan. Nanti deh aku ceritain semuanya sama kamu. Aku harus beresin orang-orang yang udah ngehina kamu, oke? Nah, aku penasaran banget, tau gak sih? Itu kan gimana? Rob, bagus kan? Pak Gita. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Mbak, kamu dari mana? Aku dari jemput pacar aku, Pak. Oh, dia peserta interview juga. Iya, Pak. Cuman sekarang dia itu udah diterima, Pak. Udah keterima? Iya, kenapa kaget kayak gitu, Pak? Itu kan untuk mengetahui penerimaannya kan besok, Rob. Bukan sekarang, Rob. Saya yakin aja, Pak, kalau pacar saya ini bakalan diterima di sini, Pak. Karena saya yakin kan saya seorang HRD di sini, Pak. Ya meskipun kamu seorang HRD, ya kamu juga harus bersihin dulu sama teman-teman, malah jangan langsung terima-terima aja. Nanti kalau semisal nggak sesuai, gimana? Kamu mau tanggung jawab? Saya yakin, Pak, dengan adanya pacar saya di sini, Pak. Pacar saya itu bakalan ya lebih memajukan kantor ini, Pak. Karena dia itu bakalan bisa deh untuk memajukan kantor ini. Saya yakin banget, Pak, 100%. Apa jangan-jangan kamu pengen berduaan terus sama pacar kamu? Iya, nggak gitu juga sih, Pak. Kalau cuma masalah berduaan, ya kita memang nggak bisa dipisahkan oleh maut ataupun apa Begini ya, saja, Rob. Pak. Kalau menurut aku sih lebih baik kamu nerima orang lain aja. Soalnya kan kalau semisal ada hubungan di satu kantor itu kan nggak baik. Nggak gitu juga kok, Pak. Kita itu nggak bakalan melibatkan sebuah pekerjaan dengan hubungan kita, Pak. Kita itu orangnya profesional, Pak. Ya udah, Pak, kalau gitu saya masih mau ngantarkan pacar saya dulu ya, Pak ya. Tunggu dulu, kamu ikut saya dulu. Kemana, Pak? Ah, udah ikut.
Udah sayang, aja. Ini dia. Wah, ternyata ada yang kesini. Mau kemana? Orangnya bos. Pak, kenapa ada gembel di sini sih, Pak? Jangan sembarangan ngomong. Emangnya kenapa, Pak? Dia pimpinan aku. Pegang, Apa, Pak? pegang. Aku lempar ke mukanya. Ya. Pimpinan yang bagaimana ya Pak? Jadi begini ceritanya. Aki sudah diganti. Kenapa mobilnya? Oh, enggak, cuma dicek aja bos. Gimana yang suruh aku siapin ke kamu? Ini sudah saya siapkan bos. Tapi ngomong pakai baju kayak gitu sih. Wadahnya kotor banget gitu. Oh iya, mungkin itu wadahnya tadi yang kotor bos. Nah, pegang dulu. Ini tutup dulu dong. Nah, jadi gini gitu. Bulan depan, karena aku ada launching pembukaan kantor cabang yang baru. Iya bos. Jadi aku harus mencari calon pengganti kamu di perusahaan itu. Jadi di perusahaan itu nanti kita serahkan pada orang yang bisa kita percaya. Dan rencana kamu juga bakalan aku pindah ke kantor yang baru. Soalnya kalau orang yang baru mimpin, kita kasih kantor yang baru takutnya gak jalan gitu. Jadi sekaligus aku harus cari jodoh gitu. Oh, gitu ya bos. Iya. Oh ya, di kantor yang kamu tempatin sekarang ada interview kerja kan? Iya bos, ada sekarang bos. Jadi sekarang begini aja deh. Jadi bawahan kamu yang namanya Romi itu juga bakalan aku tes. Dan yang menjadi pandangan sekarang cuman dia gitu. Jadi aku harus coba dia, apakah dia memang benar-benar orang yang jujur, baik. Karena kalau dia bukan orang yang jujur dan baik, aku takut uang kantor dikorupsi. Jadi rencana aku begini gitu. Kamu kan udah kasih tahu rumah siapa? Si Romi. Iya bos. Jadi aku mau pura-pura ngemis aja di depan rumah dia. Bos yakin mau pura-pura Iya, bos? kalau gak begitu gue gak bakalan tahu kan. Aku juga gak bisa percaya sama kamu gitu. Kalau misalkan menurut kamu dia baik, belum tentu kan menurut aku baik. Dan kalau menurut kamu dia bisa mengatasi semua masalah yang ada di kantor, ya aku gak bisa percaya begitu aja kalau aku gak bisa membuktikan. Ya kalau memang kemauan bos seperti itu, ya saya juga harus nurut bos. Ya iyalah gitu. Semoga aja semua berjalan lancar dan aku bisa menemukan calon pengganti kamu gitu. Kalau gak begitu, aku bakalan bangkrut lagi. Aku udah pernah mengalami kebangkrutan karena bangkrut tuh gak enak gitu. Ya iyalah Jadi masa kamu mau hidup susah lagi? Ya enggak bos, mana ada orang mau hidup susah bos. Sekarang begini aja deh, kamu langsung pergi ke kantor. Kita ketemu di sana nanti. Siap bos. Dan kalau ada orang interview kerja meskipun telat, nggak apa-apa lah. Takutnya dia ada kepentingan kan, kita nggak bisa tahu kepentingan orang lain. Kalau memang alasannya masuk akal, nggak apa-apa. Ya pasti Kamu tetap setiap masukkan aja. interview pasti ada orang yang telat bos. Ya kamu tanyakan aja alasannya gimana, oke? Siap bos. Ya udah kalau begitu, mobil nanti suruh bersihkan sama Nuril ya. Ya bos. Ya udah. Kamu mau pergi, aku juga mau pergi gitu. Kamu gimana sih? Ya lama-lama juga sih kita punya anak buah nggak berguna banget. Taunya cuma minta gajian nggak bisa telat. Tapi giliran disuruh cari penggantinya dia nggak bisa. Gimana ya? Ntar lagi respon bawahan si kita itu. Kalau memang dia baik, bakalan jadi manajer siapapun. Kalau dia perempuan dan dia baru mau kerja di kantor aku bakalan jadikan dia seorang istri. Sekaligus aku bakalan jadikan dia manajer di kantor yang kita tempati. Bismillah. Jadi begitu. Jadi sebenarnya aku cuman pura-pura aja. Jadi gak ada ceritanya aku jadi gembel, terus aku jadi pengemis. Cuman tadi kebetulan aku emang tahu dari kita rumah kamu. Jadi aku emang sengaja datang ke rumah kamu. Dan kalau sama kamu aku memang gak sengaja, bukan sengaja, gak sengaja. Rosita, aku mau kasih tahu sama kamu. Perempuan yang ngejar-ngejar aku tuh banyak.
Dan cuman satu perempuan yang ngehina aku karena penampilan aku begini, itu kamu. Ternyata kamu kesini cuman mau lamar kerja dan kamu juga masih bawaan di sini. Udah sok-sokan bilang aku gak berguna, aku gak tahu tentang kantor, aku gak tahu tentang perusahaan. Kamu nih masih kerja sama orang. Kamu gak usah ngajarin ikan berenang, tahu nggak? Iya Pak. Saya minta maaf Pak atas kesalahan saya Pak. Kalau pernah bilang kalian berdua sih rapi. Kamu udah pakai jas, udah pede ya bisa kerja di sini. Iya Bagas. Tapi jangan harap kamu bisa kerja di sini. Dan mulai sekarang, kamu gak usah kerja di sini. Berhenti kerja di sini dan jangan mengharapkan aku bisa memaafkan kamu. Dan kamu juga jangan bermimpi buat kerja di sini. Kayaknya kamu cocoknya kerja jadi cleaning service di sini, nggak masalah. Kalau kamu mau. Jadi saya dipecat Pak. Oh, kamu pengen aku kasih tahu dengan kata yang kasar. Kamu tuh gak berguna di sini. Kamu tuh gak pantas kerja di sini. Kamu aku usir dari sini dan gak usah kerja di sini dan gak usah balik lagi ke sini. Udah paham kan? Paham Pak. Udah bawa. Permisi Pak. Ayo. Kamu punya anak buah kayak gitu, Git. Gimana sih? Udah, kantor ini mau aku kasihkan sama Cinta nanti. Udah, kamu nanti pergi di kantor, bagian kantor yang baru aja. Itu Mas, sebagai hukuman juga buat kamu. Iya Pak. Udah, pergi. Iya Pak. Mas, tapi itu berlebihan banget kamu ngomong kayak gitu sama dia. Nggak apa-apa, aku memang mau ngasihkan kantor ini buat kamu kok. Iya, tapi aku kan sini mau datang untuk interview. Ya udah, Terus gak usah interview, terus kamu jadi manajer di sini, kamu jadi HRD di sini. Manajer. Mas, Kamu pegang kantor ini. bayang Mas, aku bisa ditempatkan di posisi ini sebelumnya. Udah, gak apa-apa. Tapi ngomong-ngomong aku mau bilang makasih sama kamu karena tadi kamu udah bantuin aku. Aku gak nyangka. Itu nggak seberapa Mas. Aku cuman ngasih sedikit rezeki aku aja untuk kamu, tapi kamu ngasih segalanya buat aku. Cinta, kamu nih memang perempuan istimewa, beda dari yang lain. Limited edition, tau nggak? Ya, tapi kalau dipikir-pikir sih, dengan keadaan kamu dan aku yang berbeda ini, kamu jauh lebih layak untuk mendapatkan orang yang lebih tepat. Aku pengen ngedapetin kamu, mau nggak? Ya boleh aja sih. Ya udah, kalau boleh sekarang kita masuk ke dalam. Aku pengen ngajarin kamu juga caranya kerja jadi pemimpin yang baik dan benar itu gimana. Kamu langsung yang ngajarin. Ya udah, yuk. Jadi yuk. Ku sandarkan hidup dan matiku padamu.